Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qubul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubarak minal laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. Suratul Ladin. Kitab Sabilul Iddikar, halaman 37, baris yang keempat, melanjuti kajian pada beberapa minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa tharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Wan nasu mukhtalifuna fi hadal umri ikhtilafan katsiran min haitsul muddatu bituli wal qisri min haitsiyati ukhari walihadal umru muqaddamatu tushabbihul barzakha al ukhruwiyah alladhi tadharu fihi jumalu umuril akhirati allati yaqa'u biha at-tafsilu ba'dal ba'thi wa yabqa fihi syai'un min ma'ani umurid dunya allati kanat ma'al insani qabla mautihi. Wan nasu, dan adapun manusia, dalam pembahasan umur yang kedua, mukhtalifuna, berbeda-beda, fi hadzal umri, di dalam pembahasan umur ini, ikhtilafan katsiran, dengan perbedaan yang mencolok, min haitsul muddatu, dari segi masa, bituli, dengan panjangnya umur manusia, wal qisri, dan ada pula yang pendek umur manusia. Makanya berbicara umur saja kita nggak akan sama, berbeda. Ada nggak yang sama umurnya, yang wafatnya sama antara si fulan dengan si fulan? Pasti nggak sama. Walaupun angkanya sama, pasti berbeda di hari, berapa jam, berapa hari. Bagi yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Min haitsiyati ukhari, dari sisi yang lain. Walihadal umri muqaddamatun, dan atas dasar ini umur manusia yang terdahulu, artinya yang sudah pada wafat lebih dahulu, tushabbihul barzakhul ukhrawiyah, diserupakan dengan alam barzakh yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Makanya ketika kita nanti berada semua di padang mahsyar, semua manusia akan ditanya tentang umur.
La yazalu qadama 'abdin hatta ayyas'ala arba'atin. Hadis sahih riwayat Muslim. Senantiasa manusia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. 4 yang akan dilontarkan. 4 pertanyaan. Saya nggak akan bicara 4, tapi salah satu dari 4 yang akan ditanya an umrihi aina afnahu, tentang umur kita masing-masing. Saya, bapak, ibu ditanya, aina afnahu, kau habiskan untuk apa umur? Tidak ada kebohongan yang terjawab, nggak ada kedustaan yang akan dilontarkan. Semua kejujuran dijawab dengan pasti, akurat dan jujur. Umur sekian digunakan untuk ini, umur sekian untuk ini, umur sekian untuk ini. Siapa yang jawab? Kita sendiri. Makanya mohon maaf bagi mereka yang telah menghabiskan umurnya penuh dengan kelalaian jauh daripada Allah. Di sisa umur ini jangan sampai terlalaikan kembali. Bagi mereka yang dulu masa kelamnya begitu panjang, udah ingat mati aja. Bahkan orang yang ingat mati, dalam satu riwayat disebutkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tazkiratul maut, mengingat kematian. Karena mengingat kematian dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Takut akan siksa kubur, takut akan siksa neraka, takut nanti kita akan berada di pengadilan Allah, di sidang, sebagaimana di sidangnya kasus-kasus hukum di dunia. Pandang ke sana, lihat kehidupan selanjutnya. Kalau dunia itu hanya mata morgana, semu, ya. Makanya kaum sufi itu menganggap dunia itu hampa. Bukan saya mengajarkan dan mengarahkan Bapak Ibu untuk lupa sama dunia, tidak. Artinya jangan terlalu ngoyo sama dunia. Tahu ngoyo nggak? Kalau kata orang Jawa, ngoyo itu terlalu fokus terhadap kehidupan dunia. Kalau urusan dunia bila tidak terlaksana, kalau urusan dunia manakala tertinggal, nyeselnya minta ampun. Kalau gagal, nyesel. Tapi pernah nggak kita menyesali satu amalan yang lewat, amalan yang bakal nanti menolong kita, menerangkan alam kubur kita, melancarkan saat kita nanti sirat, nyebrang saat di lintasan sirat. Amalan yang bakal membela kita di mana tidak ada lagi pembelaan. Nggak ada yang bisa membela. Anak yang kita cinta, anak yang kita banggakan di dunia, kecuali kalau dia soleh atau soleh, dia bisa nolong kita, orang tuanya. Tapi kalau anaknya toleh atau tolehah, iya, toleh itu lawannya soleh. Apa yang kita harapkan? Ibu nggak bisa mengharapkan, bapak apalagi. Dulu yang di dunia dibangga-banggakan, disanjung-sanjung, disayang-sayang, di akhirat nggak ada artinya kalau dia toleh, kalau dia toleha. Tapi kita berharap mudah-mudahan anak kita soleh soleha, amin. Bisa nganterin kita, bisa nyelamatin kita. Makanya dari sekarang pupuk, jangan merasa jenuh, jangan merasa capek, jangan merasa letih. Ya, kasih input ke anak-anak kita tentang ilmu-ilmu agama. Nggak bisa ngaji, ajarkan ngaji. Alladzi tadharu fihi, yang nampak di dalamnya
jumalu umuril akhirati, berbagai urusan akhirat. Kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, udah dunia nggak ada artinya. Yang kita kejar-kejar tuh dunia, yang kita udak-udak siang malam, yang banyak memakan pikiran kita, tekor pikiran, sabab mikirin dunia, nggak akan bela. Makanya ketika kita meninggal dunia, dunianya meninggal nggak? Ketika seseorang meninggal dunia, dunia ikut meninggal nggak? Enggak. Apa aja tuh yang kita kumpulin, apa aja yang kita udah hasilkan. Kalau memang yang dihasilkan itu amal soleh, ya jadi kendaraan, jadi penolong. Tapi selama hidup di dunia, cuman ngejar dunia, cari dunia, tapi nggak pernah bagian sedikit aja yang agama menganjurkan kalau dalam tahunan, bila itu berkenaan dengan zakat mal 2,5%. Iya kan? Kalau berkenaan dengan sedekah yang sifatnya insidental, agama 10 menganjurkan 10%. Apakah kita keluarkan selama ini? Kita dapat rezeki dadakan, objek berhasil, kita keluarin nggak? Kalau dikeluarkan, itu nanti yang bakal jadi kendaraan kita, yang menjadi penerang dalam kubur, dalam gelapnya alam kubur. Tapi kalau selama ini hanya kita nikmatin sendiri, hak-hak yang memang ada di balik apa yang kita dapat, rezeki orang lain nggak pernah kita salurkan. Jangan berharap kita dapat pertolongan. Ya, ini yang berat. Kalau sudah di hadapan, sudah masuk alam kubur, Pak, Bu, itu yang hanya kita bicarakan akhirat. Mizan menanti di hadapan kita, ditimbang mana amal baik kita. Sirat, tahu sirat? Sirat bukan siratul mustaqim ya. Kalau siratul mustaqim Al-Fatihah. Sirat aja udah. Ini kadang-kadang ada yang nambahin, kita bakal nyebrangin jembatan namanya sirotol. Dari mana namanya? Sirat, jembatan yang menurut riwayat lebih tipis dari satu helai rambut. Bayangkan coba. Sekarang ini Pak, kita nggak mau nyebrang satu kali. Di sini ada kali nggak? Ya. Kalau ada kali, jembatannya hanya bambu pentung, yang diameternya nggak besar, taruhlah segini, 10 cm. Bagaimana kita menyeberangi? Apakah lancar saat menyeberanginya? Loncer? Ada rasa takut, kecuali kalau jembatannya lebar, kokoh, beton, nyaman kita lewatin. Kalau bambu doang sebatang, baru 2 langkah juga bulu kuduk udah berdiri. Takut jatuh. Ini bayangkan kalau jembatan itu, sirat itu, menurut riwayat tipisnya lebih tipis dari satu helai rambut. Kemudian mukanya, ya atasnya itu lebih tajam dari mata pisau atau pedang. Bayangkan. Kita kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau lagi ngiris bawang, ngupas sayuran, kebeler aja, teriak nggak? Teriak nggak? Aduh, nah, bapak lagi ngasah dah. Dikit aja kecewel. Duh. Coba bayangkan. Kalau bukan amal soleh nanti itu yang mulusin kita. Makanya nanti ada gambarannya. Ada yang saat melintas sirat seperti kalbarqi, seperti kilat yang menyambar. Pus sampai.
Siapa tuh? Para nabi, para aulia. Sampai singkatnya ada yang nyesot. Kayak judul film yang judulnya Suster. Tinggal pilih. Apa kita mau selancar petir yang menyambar? Itu digolongkan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Apa sekencang hembusan angin yang bertiup? Apa nyesot? Kita yang bisa jawab. Jawabannya pun sekarang. Kalau kita hanya ngurusin dunia saja, ibadah masa bodoh, ya siap-siap aja ntar nyesot di sana. Enak gak yang namanya ngesot? Enak gak? Kagak enak. Apalagi nanti di sana. Sudah di mizan, sudah sirat, apalagi? Apalagi? Dihisab. Dihisab. Mana banyak amal baiknya, mana banyak amal, mana banyak pahalanya, mana banyak dosanya. Belum masuk surga, belum, masih proses. Makanya tetap RMS, rumah masa depan, sederhana sekali itu. Apa anunya itu? Itu tatap itu. Sebab biar gimana kita bakal wafat. Jangan mati mati membuat binatang. Iya, pakai bahasa yang baik. Bukan ngajarin, bukan. Kalau binatang boleh mati, kalau manusia wafat. Nggak usah jauh-jauh Pak, tuh nanti di hadapan kita saat kita masuk ke liang lahat, diuruk, taburkan bunga, disiram air mawar, kan gitu ya. Derap 7 langkah manusia ninggalin kubur kita, anak ninggalin kita. Apa nungguin tuh anak dikubur pagi, nungguin sampai sore, bacain Yasin, bacain Quran? Hah? Enggak. Kecuali dia soleh. Kecuali dia bakti sama orang tua. Makanya kalau ada orang tua meninggal dunia, anaknya nih saya pesan nih, tungguin tuh. Tungguin sampai terbenam matahari. Kalau dikuburnya siang, tungguin. Bukti bakti sama orang tua. Itu salah satunya. Ini kagak, udah rapi. Dikuburkan, ditahlilkan, ditalqinkan, pulang semua. Makanya ibu suka denger lagu qasidah enggak? Zaman era 80-an. Qasidaria. Enggak pernah? Oh, nyetelnya dangdut mulu ya. Bapak pernah? Ada qasidaria. Itu yang perdamaian, jilbab putih. Itu album itu tahun 80-an. Saya masih ingat, orang tua saya tiap habis subuh nyetel tuh. Ada satu syair, ada satu lagu, judulnya saya lupa, tapi ada satu syair yang kalau kita ratapi, kalau kita renungkan, Masya Allah. Ngantar jenazah 5 perkara. Nah, itu nyambung. Pora-pora. Ya. Harta dan anak, sanak, saudara. Berapa? Harta, anak, sanak, saudara. Ikut nganter. Anak ikut nganter. Kecuali istrinya, ada yang ikut, ada yang kagak. Harta ikut nganter. Dia pakai motor. Yang punya mobil pakai mobil, iring-iringan, gitu gak? Apa ikut masuk ke dalam kubur? Berhenti cuma di parkiran. Motornya cuma jogrok di situ.
hartanya cuma ada di situ, nggak ikut masuk. Padahal dulu waktu beli, ya Allah susah payah, pakai kredit. Apa nganter cuma sampai pintu gerbang. Harta dan anak, sanak, saudara, nganter semua, kerabat, saudara nganter semua. Tinggallah satu. Betul nggak? Tinggal satu. Yang 4 pulang. Yang tinggal satu nih. Apa? Amal solehlah berlipur lara. Nih amal soleh yang bakal nerangin kubur kita kayak begini ntar. Mau kayak begini, amal soleh banyakin. Yang nyelimutin saat dinginnya alam kubur, amal soleh. Tuh amal soleh kan banyak bentuknya. Banyak nggak? Banyak. Yang namanya amal soleh secara bahasa itu, amal itu perbuatan, soleh baik. Makanya pupuk sepanjang hidup, selagi hidup, banyakin amal soleh, banyakin perbuatan baik. Bab ini nih, ini yang bakal abadi. Ini yang bakal nemenin kita di alam kubur, yang jadi bantal kita, yang jadi guling kita. Anak yang kita sayang nggak bakal ngikut. Istri yang kita cinta nggak bakal ngikut. Mohon maaf, kalau habis masa idah, ya, apalagi kalau isinya ganjen. Dia kawin lagi nggak? Hah? Dia kawin lagi. Oh, udah kawin, mohon maaf, dia lupa sama suaminya yang pertama. Anaknya lupa sama bapaknya. Ya Rob, kasihan tuh bapak. Kalau amal solehnya banyak, tenang. Ya. Makanya Pak, ada doa. Kan salah satu yang bisa merubah takdir itu doa. Masuk umur. Yang diajarkan sama Nabi itu, Allahumma tawwil umurona wasahi adsadana. Amalin tuh. Ya, kita minta sama Allah panjang umur dalam taat dan ibadah. Artinya apa? Gini. Kalau bapak nih masih punya istri masih muda, bapak duluan mati, sayang nggak? Syukurin katanya. Sayang nggak? Kalau saya sayang, ya. Cuman kalau udah meninggal dunia, wafat, kita nggak mikir, nggak bisa mikir. Ya, bini gua kawin lagi dah. Nggak bisa. Kalau masih muda, kita nggak bisa melarang. Orang udah putus, hubungan dunia udah putus, dia punya hak buat nikah lagi. Makanya minta jodoh tuh dalam rumah tangga biar awet, artinya sampai maut yang memisahkan. Kalau wafat sama-sama tua. Di usia tua baru pada wafat gitu. Ibu juga begitu, ibu masih muda meninggal, bapak masih muda. Apalagi bapak nggak ada iddah. Beneran. Ini malam ibu meninggal, besok bapak kawin, boleh nggak? Boleh nggak? Jangan nunggu meninggal, pas hidup saja boleh. Bener nggak? Orang laki nih, jangan nunggu ibu meninggal, dia mau nikah lagi, boleh nggak? Boleh. Kecuali perempuan nggak boleh. Kecuali sebab sudah ditalak, baik talak hidup atau talak wafat, talak mati, talak wafat. Talak wafat itu ditinggal wafat sama suaminya. Kalau bapak bebas, masih hidup aja boleh.
Jangan udah meninggal. Bicara boleh nggak? Boleh. Kan Quran yang ngajarin. Kenapa? Biar orang, mohon maaf, saya belain bu. Kenapa dibolehkan hanya untuk kaum bapak-bapak, kaum laki-laki? Karena peluang berbuat zina 75% banyak dilakukan oleh laki-laki ketimbang ibu-ibu. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu kalau udah menikah, biar kata masih muda, kalau di jalan nggak bakal jelalatan. Bener nggak bu? Baru pernikahan baru 5 tahun 10 tahun, jalan kemana-mana nggak pernah jelalatan. Tapi mohon maaf ke orang laki, apalagi kalau jalan sendiri. Ibu-ibu tinggal di rumah nggak usah ikut, di jalan ngayap sendiri sama temen-temennya. Wah, dia bisa bisa koneksi sama temennya tuh. Cakep tuh. Minta nomor teleponnya. La ilaha. 75% banyak yang melakukan perzinahan tuh bapak-bapak, laki-laki gitu. Ya. Bukan nuduh, bukan. Tapi ini presentasenya kalau ibu-ibu jauh. Makanya dibolehkan nikah lebih dari satu. Itu pertimbangannya. Kedua, mohon maaf, kalau hasrat pokoknya itu lebih tinggi bapak-bapak laki-laki ketimbang ibu. Kalau ibu hasrat ya timbulnya itu jarang, artinya dia bisa nahan 10 tahun. Orang laki sebulan udah puyeng, bener gak? Hah? Sebulan udah puyeng, udah uring-uringan dah. Makanya ibu mesti pandai lihat situasi suaminya. Kalau ring-ringan, nah berarti hasratnya lagi tinggi. Makanya banyak sekali di rumah tangga itu kekerasan rumah tangga. Mohon maaf, itu lantaran tidak sampainya hasrat laki-laki. Baik. Allati yaqa'u biha tabdilu ba'dal ba'thi. Tuh. Nanti setelah kita berada di berbagai perkara akhirat, ya, allati yaqa'u biha tafdilu, yang terjadi dengan akhirat itu perinci kelebihannya ba'dal ba'thi, setelah pembangkitan. Setelah nanti bangkit manusia, dibangkit semua, ya, ahli kubur semua dibangkit, dihidupkan kembali pada sangkakala yang kedua. Wa yabqa fihi syai'um min ma'ani umurid dunya. Dan akan tersisa padanya sesuatu min ma'ani umurid dunya, itu ain ya, min ma'ani ya. Siapa yang megang kitab ini, min ma'ani umuri dunia, dari realita urusan dunia, allati kanat ma'al insani qabla mautih, yang terjadi kebanyakan pada manusia sebelum meninggal dunianya. Ya, jujur, ketika kita masih hidup, banyakan mana ngingat akhirat sama dunia? Banyakan dunia. Makanya biar balance, kadang ingat sama urusan dunia, kadang juga harus ingat jaga sama urusan akhirat. Sholat, ingat sholat, bagus. Ingat mengaji, ingat majlis taklim, bagus. Kenapa? Itu berkaitan dengan urusan akhirat. Jangan kita hanya mengerjakan urusan dunia saja gitu. Nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Selalu ada yang baru dan yang baru. Itu dunia. Wa hadhil muqaddamatul lati dzakaronaha li hadzal umri.
Dan periode yang terdahulu yang telah kami jelaskannya dalam masa umur ini, ya muddatul hamlu, yaitu masa penangguhan. Jadi kalau nanti sudah masuk kubur, itu ditangguhkan dulu. Ya. Apa yang dirasakan alam kubur? Mereka yang dapat nikmat kubur disuruh tidur oleh Allah. Nim ya Abdullah, tidurlah hai hamba Allah. Tapi mereka yang dapat siksaan kubur, mereka disiksa, nggak ditangguhkan sampai datangnya hari ini yang disebut siksa kubur. Makanya Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir mentakhrij, mengeluarkan, meriwayatkan satu hadis bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini ada asbabul furudnya, ada sebab turunnya. Apa? Sayyidina Utsman bin Affan, kalau ada orang cerita neraka kan pedih, serem, nggak menangis. Kalau orang cerita surga nggak senyum, karena penuh nikmat. Kenapa? Ketika ada orang menceritakan dengan alam kubur, dia menangis sampai tetesan air matanya membasahi jenggotnya. Orang tanya, wahai Utsman, ketika kami menceritakan surga neraka kau tidak menangis, tapi kenapa ketika kami menceritakan kubur itu kau menangis? Terseduh-seduh sampai air mata itu membasahi jenggotmu. Beliau menjawabnya dengan hadis. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, hal la tasma'una, apakah kamu tidak mendengar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirati. Sesungguhnya kubur itu titian pertama, jembatan pertama, tahap pertama untuk menuju akhirat. Artinya apa? Kita mampir dulu tuh, mau yang dikubur, mau yang meninggalnya hilang, entah kemana jasadnya, yang tenggelam, tetap hitungannya kubur. Yang dibakar tetap dikubur, hitungannya kubur. Sampai segitunya tuh Sini Umar bilang bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirati. Sesungguhnya kubur itu adalah titian pertama, tahap awal seseorang akan menuju akhirat. Fa in naja sahibuhu, kalau orang yang dikubur selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisara minhu, maka sesudah kehidupan kubur, yaitu kehidupan akan mudah, akan gampang, nggak ada rintangan, nggak ada hambatan, nggak ada jalan terjal, mulus. Cikal bakal selamatnya orang di akhirat alam kubur. Tetapi fa illam yanju sahibuhu, kalau orang yang dikubur tidak selamat dari siksa kubur, alias disiksa, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudah kehidupan alam kubur dia akan mengalami satu beban berat, perjalanan yang berliku-liku, banyak gangguan, banyak hambatan,
Saya analogikan gini. Ibu kalau jalannya mulus banget, bagus banget. Enak nggak ngelewatinya? Enak nggak Pak? Tapi kalau kita jalan, jangan pakai mobil, jangan pakai motor, pakai sepeda aja dah. Udah jalannya rusak, hancur. Wah, gimana perasaan? Kesel. Sumpah serapah dah. Sampai pemimpin wilayah lah disalahin. Ini Pemdanya gimana sih? Udah makan waktu. Coba kalau jalannya mulus, bagus, cepat sampainya. Waktunya singkat, nggak bertele-tele. Tapi kalau jalannya rusak, makan waktu tuh. Mestinya 40 menit sampai, ini 1 jam baru sampai. Karena jalan yang berliku-liku, banyak gangguan, banyak hambatan. Seperti itu. Itu yang membuat Sayyidina Umar kalau orang cerita kubur menangis, saudara. Apakah kita pernah menangis kalau ada orang dikubur? Kita lihat ada orang dikubur. Keluarga kita kah? Saudara kita kah? Tetangga kita kah? Kerabat kita kah? Kita antarkan di peraduannya yang terakhir. Menangis tidak? Enggak. Enggak pernah ngambil pelajaran di situ. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa izo. Cukup jadikan kematian sebagai nasihat. Li'annahu yadharu fihi syai'un min ma'ani umuri dunya allati tadharu 'alal insan. Dan segala sesuatu urusan dunia yang nampak pada manusia ba'da khurujihi, setelah keluarnya manusia min batni ummihi. Tuh, saat kita sudah dikeluarkan dari rahim ibu kita, saat kita sudah dilahirkan, tuh dunia pertama kali yang nampak. Makanya kenapa pernah tidak mendengar bayi yang dilahirkan langsung bisa melihat? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Biasanya kalau sudah melihat berapa hari, Bu? Bu, Ibu punya bayi enggak? Pernah melahirkan kan? Biasanya kalau anak nih melihat, kalau sudah berapa hari? Kalau bapak-bapak mah nggak usah ditanya, dia nggak bakal tahu. Ibu-ibu, nggak ada bayi yang baru lahir langsung melihat, nggak ada. Kalau dengar iya. Coba aja, siapa yang punya bayi, matanya giniin, nggak bakal kedip. Kayak orang melotot aja. Dekatin mata, nggak akan kedip. Konon kalau sudah 40 hari, ada yang bilang 2 bulan baru bayi bisa melihat. Kenapa Allah nggak kasih itu? Jangan sampai anak sekecil secuci itu ketika dia dilahirkan keluar dari rahim ibunya, dunia langsung dia lihat. Kenapa? Takut kaget. Makanya Allah pending dulu. Artinya biar nggak cegukan, biar nggak kaget gitu. Sebab nanti yang akan dihadapi setiap hari sepanjang umurnya di dunia yang Allah tentukan itu adalah kayak kita sekarang yang kita hadapin dunia berputar aja. Senin ke Selasa, Selasa ke Rebo, Rebo ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, terus ntar begitu lagi, muter lagi. Makanya kata Nabi, malaikat Jibril pernah nasihatin. Kata malaikat Jibril, "Isma syita ya Muhammad, silakan kamu hidup semau kamu di dunia. Wahai Muhammad, terserah apa yang mau kamu kerjakan, terserah. Tapi ingat, fa innaka mayitun.
Tapi ingat, kamu bakal kita bakal mati. Makanya sebelum kematian datang, ya, ini yang disebut kata Nabi orang yang cerdas, orang yang pintar kata Nabi, dia mempersiapkan tuh sebelum kematiannya amal soleh. Bukan nyiapin kuburan udah disiapin, bukan. Gali lubang udah disiapin, kain kapan udah dibeli, bukan. Yang dimaksud mempersiapkannya adalah amal soleh. Wa yabqa fihi, dan akan tersisa masa sesuatu dari periode manusia fil aslabi wal arham. Tuh, jadi masanya itu prosesnya kehidupan manusia pertama di tulang sulbi. Setelah di tulang sulbi pindah ke rahim. Setelah di rahim pada umur yang ditetapkan baru kembali Allah pindahkan lagi kemana? Ke alam dunia. Ntar dari alam dunia ke alam akhirat. Ya, ini kan terminal kedua nih. Tuh alam rahim mencakup alam sulbi, alam rahim. Berapa bulan? Kalau embrio kita cukup, yang ditetapkan kalau menurut dokter 9 bulan ya, bahkan ada yang lewat. Di dunia berapa tahun sesuai dengan ketentuan Allah. Alam kedua tuh, terminal kedua. Ingat, besok bakal masuk terminal yang ketiga. Ingat nih, ini bakal kita alami. Siapa saja bakal kita alami, yaitu alam akhirat. Pertanyaannya sekarang nih, kita udah nyiapin belum buat alam akhirat? Udah nyiapin belum? Udah nyiapin belum? Udah. Kita sholat 5 waktu, ditambah sholat qobliyah, sholat rawatib tuh, tambah lagi sholat sunnah muakkad, ya, duha, tahajud, witir, tasbih, perlu buat tambahan, buat bonus kita tuh. Ditambah lagi sedekah kalau ada kelebihan rezeki. Jangan ngandelin yang fardu doang, Bu, Pak, jangan. Rugi kita. Bahasanya kalau orang jualan hanya balik modal. Allah kan cuman modalin kita 5 waktu nih. Salat fardu 5 waktu, ini kan bahasanya modal dari Allah. Kalau cuman kita kerjain 5 waktu ini, berarti kita hanya pulang modal. Di mana lebihnya? Tuh yang di sunat-sunat. Tuh hadirnya kita di majelis taklim. Hadirnya kita di tempat-tempat zikir, di tempat-tempat kebaikan. Itu tambahannya. Allati kana yantaqilu fiha min qabli zuhuri fi batni ummi bil hamli. Yang akan berpindah pada manusia dalam penangguhannya itu min qabli zuhuri, dari sebelum manusia nampak fi batni ummihi, dalam perut ibunya, bil hamli, di masa kehamilan. Ya, ibu punya anak kan nggak tahu-tahu ada proses. Ibu emang bisa nebak waktu nikah bakal punya anak sekian? Enggak. Prosesnya panjang. Itu kalau menurut biologi, ibu punya sel telur, bapak punya sperma, bertemu antara sel telur dengan sperma jadilah zigot. Nanti ketika sudah umur 4 bulan dari zigot itu adalah satu embrio yang berbentuk janin. Sampai ketentuan kebesaran Allah
9 bulan. Nggak langsung ada. Apalagi mesen. Apa pernah mesen, ya Allah kalau punya anak biar mancung hidungnya. Bisa begitu. Mesen dulu. Mau punya anak mesen dulu sama Allah. Bisa? Nggak bisa. Ntar kalau ya Allah kalau nanti anak saya lahir kulitnya biar putih ya. Yang keluar belang. Apa nggak bakal nyalahin Allah tuh? Ya Allah nanti anak saya kalau lahir biar rambutnya bule ya pirang. Nggak taunya putih. Nggak. Semua di luar dugaan. Di luar naluri manusia. Itu ciptaan Allah. Cuman kalau menurut ilmu biologi tergantung gen. Ya dah? Makanya ada anak tuh ada gennya kebapaan. Ada gennya ke ibuan. Jadi dari bicaranya, dari sikapnya mirip banget sama ibu. Itu gen. Ada lagi yang mirip sama bapak, ya, jalannya, cara bicaranya, itu gen. Jadi mana banyak gennya ntar satu sama lain, mana dominan, ya. Oh kalau gitu Ustaz, kalau mama beda, nggak ada gen bapak sama ibunya, anak siapa Ustaz? Anak tetangga. Iya pasti anak tetangga, udah pasti lain. Kalau anak sendiri nggak beda, kalau nggak ke bapaknya ke ibunya, gitu nggak? Oh, udah beda itu anak tetangga, anak bapaknya. Wa qad dzakarallahu hadzal amra, dan sungguh telah menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ini. A'ni alhamla, yakni perkara kehamilan, proses jadinya manusia, ya, dalam proses terbentuknya manusia dari alam sulbi kemudian ke rahim. Wa ma fihi min tilkal madhahiri wal atwari fi ghairi ma ayatin min kitabihil azizi. Dan terjadi masa dari berbagai keadaan yang nampak, wal atwar, dan perasaan-perasaan, rasa. Coba dah perhatiin Bu, ibu punya anak pertama sama anak kedua, sama nggak rasa waktu ngamilinnya? Hah? Pasti beda. Anak pertama bawaannya pengen rujak aja. Ada yang begitu. Iya. Anak kedua nggak pengen apa-apa. Anak ketiga kepengennya ini asal deket bapaknya, asal deket suaminya, bau aja bau. Ada nggak yang begitu? Ada. Tetangga saya hamil. Kalau suaminya deketin, udah dah. Terus suami istrinya udah nyapnya. Jojo ngapa? Bau tahu? Asal suami deketin bau, asal deketin bau. Ada yang begitu. Jadi rasanya nggak sama, beda-beda. Orang proses pertumbuhan anak satu dengan anak kedua aja beda. Proses lahirnya juga beda. Ada yang gampang, ada yang cepet, ada yang susah, ada yang lama. Gitu nggak? Fi ghairi ma ayatin min kitabil aziz, pada selain apa yang menunjukkan satu ayat daripada kitab Allah yang maha mulia. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Satu. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan dari saripati tanah nutfah, sperma.
fi qararim makin, yang disimpan ya pada tempat yang kokoh, dinding rahim disimpan sama Allah, dibawa kemana-mana sama ibu, nggak pernah keluar kalau belum waktunya. Pernah nggak ibu hamil 4 bulan 5 bulan, ibu pergi jalan-jalan, keluar tuh bayi? Nggak pernah. Kecuali beda halnya dengan satu sebutan yang disebut keguguran ya. Artinya kalau sudah berupa nutfah, benar-benar Allah simpan di tempat yang kokoh, fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan dari sperma alaqatan, segumpal daging ya, alaqah. Ila qaulihi azza min qailin, sampai firman-Nya Allah yang maha mulia dari apa yang difirmankan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah lagi maha bagus segala ciptaannya. Nah, ini ayat terakhir bagi bapak ibu. Tolong ketika nanti punya anak lagi atau punya cucu, kalau sudah keluar, sudah lahir keluar gitu ya, sunat dibaca fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab yang lainnya menganjurkan setelah diadzankan, dikomatkan, baca ini fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sambil mandang anak itu, sambil mandang bayi ya, sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzama sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazna fi diyanina wa anfusina wa ahlina wa ahli baitina azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa sahbina wa ahbabina muslimin bi kulli mihnati wa fitnatin wa syudair naqalin kulli khair tafaddilum bi kulli khair wa kulli khair rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.